Ibu. Shalom Elohim. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Synopsis of the Law of Attraction, atau sebuah rangkuman dari hukum Loa. Namun sebelumnya saya akan membacakan tentang kesaksian. Di sini ada 5 orang yang memberikan kesaksian. Yang pertama adalah Bapak Yesayas dari Ambon, kemudian Ibu Ayu dari Tangerang, yang ketiga Ibu Susan Fili dari Denpasar, Bali, yang keempat Yekonya Aron, polisi dari Kedutaan Amerika, dan Lani dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Saya akan bacakan satu persatu kesaksian yang hebat ini. Yang pertama dari Bapak Yesayas dari Ambon. Shalom Aleichem. Perkenalkan, nama saya Bapak Yesayas dari Ambon. Saya mau bersaksi sedikit bagaimana Bapak Yahweh membuat saya sampai saya harus mengambil keputusan untuk membuang sesembahan saya yang lama dan menerima baptisan pembaharuan untuk menyembah hanya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Begini kisahnya. Pada bulan November tahun 2021, saya mendapat sebuah video Papi Lukas yang berjudul "Kebohongan sedang dinyatakan di depan mata kita". Video itu saya dapat dari teman saya yang dikirim lewat WA grup keluarga. Dari video itu saya lalu meresponnya dengan mengambil keputusan untuk tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Belum berhenti di situ, saya terus mencari kebenaran lewat video Papi Lukas yang lain. Singkat cerita, saya sangat terkejut ketika saya mendengar salah satu khotbah Papi Lukas tentang baptisan dan juga tentang nama sesembahan yang ada hubungannya dengan firman Tuhan yang mengatakan apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dari pencarian sampai pembelajaran saya tempuh, akhirnya saya mulai mencoba berdoa memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua. Dan apa yang terjadi? Hanya selisih 3 hari saya berdoa dalam nama Tuhan yang benar itu, saya mengalami sesuatu yang membuat saya sendiri terheran-heran, yaitu saya tertidur. Saya mengalami ketindihan yang membuat saya tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan dengan sekuat tenaga saya berusaha untuk menggerakkan tubuh, tetapi tetap saja tidak bisa. Ketindihan itu saya rasakan selama kira-kira 1 sampai 2 menit. Tiba-tiba dengan sekejap mata, sosok yang menindih saya itu keluar dari tubuh saya. Lalu antara sadar dan tidak sadar, saya mengejar sosok itu ke lantai atas, karena sosok itu larinya ke lantai atas. Sampai di lantai atas saya baru sadar kalau saya hanya mengejar angin. Saya pun turun ke bawah. Sesampai di depan kamar, saya dicegat oleh istri saya dengan wajah yang masih ngantuk. Dia bertanya kepada saya, "Kamu bunuh orang di lantai atas?" Saya bilang tidak. Istri saya terus mengatakan, "Kamu bunuh orang di lantai atas dan orang itu sudah kamu gantung." Jadi rupanya saat saya tindihan,
lalu mengejar sosok itu, istri saya pun sementara bermimpi melihat saya sedang membunuh seseorang. Dari kisah ketindihan itu saya mendapat pembelajaran bahwa baptisan atau meterai kepemilikan itu sangat penting dilakukan untuk memutuskan ikatan yang pernah saya terima sewaktu saya kecil, yaitu dengan cara dibaptis percik dan dengan nama Arab dan Yunani. Karena cara percik itu juga tidak ada di dalam firman Bapa Yahweh. Apalagi nama yang dipakai untuk ikatan itu bukan nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Akhirnya saya tersadar, seperti terbuka selubung mata hati saya yang selama ini tertutup, sehingga dengan tidak menunda waktu, saya mengambil keputusan untuk segera memutuskan hubungan dengan sesembahan yang lama dan menerima ikatan yang baru, yaitu dengan menerima tanda meterai atau tanda kepemilikan yang dilakukan dengan cara menerima baptisan pembaharuan. Puji Bapa Yahweh, pada hari Rabu 12 Januari 2022, saya beserta istri dan anak-anak menerima baptisan sebagai tanda pertobatan yang dilakukan secara live streaming oleh Papi Lukas. Itulah mujizat terbesar yang saya dapat dari Tuhan, pencipta alam semesta, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Amin. Pesan saya kepada mereka yang masih mengkeraskan hati, supaya bertobat segera menerima meterai yang baru sebagai tanda kepemilikan, karena yang punya Syamayim adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, bukan nama yang lain. Bapa Yahweh memberkati. Ini kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua dari Ibu Ayu, Tangerang. Terima kasih, baru-baru ini saya menjual rumah. Bukan mau bayar hutang, tapi saya jual rumah karena kami mau pindah ke Bali. Anak saya tahun 2024 kuliah di kedokteran Universitas Udayana. Kebetulan saya orang Bali. Saya kira jual rumah masih tahun 2024. Tapi anak saya bilang waktu Desember 2022, rumah sudah harus mulai ditawarkan. Saya kaget sekali, saya kira masih setahun lagi. Saya bilang tahun depan aja tanggung. Awal tahun 2023 saya mulai tanya ke kantor yang jual rumah, harga rumah saya kira-kira berapa. Pertengahan Januari 2023 saya mulai deklarasi dan nulis, sudah ada transaksi jual beli akhir Januari. Wah, betul saja. Akhir Januari tanggal 31 sudah ada yang nanya. Saya deklarasi lagi, pertengahan Februari 2023 sudah ada yang beli. Betul saja, tanggal 10 Februari sudah confirm dibeli, tapi uang pembayarannya setelah Lebaran. Saya deklarasi lagi, dikasih tanda jadi 5 juta. Ternyata tanggal 11 Februari saya nggak nyangka di DP 25 juta. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Terima kasih. Itu kesaksian yang kedua. Sekarang kesaksian yang ketiga dari Ibu Susan Fili dari Denpasar, Bali. Saya mau bersaksi tentang perjalanan tur ke Israel Februari 2023 kemarin bersama Aleph Tau Van Tour. Yang pertama, kemurahan Bapa Yahweh, saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke tanah perjanjian Bapa.
Selama bertahun-tahun sejak Pak Lukas memberitahukan bahwa nama Tuhan itu Yahweh, sewaktu retret di Kopeng tahun 2000, saya mulai ada keinginan untuk ke Israel mengunjungi Yerusalem. Sebelumnya tidak ingin karena katanya gersang dan dulu ada konflik perang juga. Tetapi kenyataannya, selama bertahun-tahun setiap ada kesempatan liburan, destinasi yang dipilih tidak ke sana. Luar biasa panjang sabar Bapak kita. Padahal biarpun saya pindah ke Bali, tapi tetap Pak Lukas selalu mengajak dan memberitahukan jika ada acara ke sana. Sampai akhirnya tahun 2023 ini, akhirnya saya boleh melihat tanah perjanjian dan sejarah di mana Yesua pernah berada di sana, apalagi bersama dengan gembala dan jemaat dengan nama yang benar, yaitu Bapa Yahweh. 2. Perlindungan Bapa Yahweh menyertai selama tur. Ada 3 orang yang terpeleset, termasuk saya. Kejadian saya, waktu sedang di jalan menuju ke bus, kami sempat menuruni tangga yang tinggi. Waktu itu saya tergelincir karena menginjak ujung tangga dan posisi saya di tengah-tengah. Saya tidak bisa pegangan ke kanan dan ke kiri karena jaraknya jauh untuk tempat pegangan. Kira-kira 2 meter lebar tangganya. Waktu itu saya juga bingung cara menyetopnya, karena biarpun tangganya lebar, tapi anak tangganya cukup sempit untuk dapat mengambrukkan diri. Saya sadar posisi hendak keguling menggelundung ke bawah. Bukan suatu kebetulan. Pak Lukas berada sekitar 3 tangga di bawah saya, dan dengan refleks berbalik ke belakang, puji Bapa Yahweh, dengan lutut kanan berlutut kaki kiri serong ke samping belakang, saya dapat stop tiba-tiba. Saya juga bingung, saya dan Pak Lukas yang menyetop tidak menggelundung bersama karena kondisi tangga curam ke bawah. Itulah pertolongan Bapa Yahweh yang menyetop, kata Pak Lukas. Makanya saya diingatkan untuk selalu connected dengan Bapa Yahweh. Dan anehnya lagi, malamnya lutut kanan saya tidak berbekas luka maupun sakit. Padahal berbulan-bulan lutut kanan saya sedang sakit, bekas jatuh dan masih memar. 3. Anugerah Bapa Yahweh, saya menyaksikan 2 orang yang saya kenal dibaptis pembaharuan. Kedua orang ini ada di penglihatan saya sewaktu saya tidak sadar. Bisa dibuka kesaksiannya, ada di ibadah pagi tanggal 28 Juni 2022. Sungguh tidak menyangka mereka yang mau membuka hati dan dijamah oleh Bapa Yahweh. Itulah ketiga poin kesaksian saya. Mujizat selalu ada bersama kita. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Nah, itu adalah kesaksian yang keberapa? Ketiga ya. Sekarang yang keempat. Shalom Papi Lukas, saya Yekonya Aaron ingin bersaksi tentang kebaikan, kedahsyatan Bapa Yahweh dan hukum law of attraction atau hukum Loa. Saya seorang polisi yang bertugas di kedutaan Amerika. Kebetulan dari kedutaan ada kesempatan bagi setiap karyawan yang bekerja di kedutaan untuk melaksanakan training di Amerika. Selama ini belum pernah ada polisi yang bertugas di kedutaan yang diberikan kesempatan untuk training langsung ke Amerika. Dan baru kali ini diberi kesempatan.
Awalnya saya tidak berharap banyak karena saya masih junior dan anak baru yang bertugas di sana. Dan di September tahun 2021, puji Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua baik sekali. Tiba-tiba saya diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri berangkat training ke Amerika. Ada 4 orang yang diberikan kesempatan untuk training. 3 diantaranya senior saya semua, dan saya yang paling junior. Kami didaftarkan untuk kelas kami masing-masing. 3 senior saya didaftarkan pada bulan November, Januari, Maret, dan karena saya paling junior, saya didaftarkan yang terakhir. Saya didaftarkan untuk kelas di bulan Mei. Karena saya sudah didaftarkan untuk berangkat ke Amerika pada bulan Mei 2022, saya terus berdoa dan ucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh untuk saya. Singkat cerita, 3 senior saya batal berangkat dengan berbagai alasan. Ada yang statusnya waiting list, dan ada yang karena COVID lagi meningkat di Amerika dan di Indonesia, maka mereka di-cancel untuk berangkat. Dan puji Bapa Yahweh, hanya saya yang statusnya enrolled atau terdaftar. Tetapi masih ada kemungkinan saya untuk batal berangkat ke Amerika karena status COVID di Jakarta dan di Amerika. Banyak teman dan senior yang mengucapkan kata-kata sia-sia kepada saya. Bilang saya pasti akan batal juga, karena pada bulan April 2022 tersebut sudah banyak berita yang katanya ada varian baru dari COVID. Karena saya sering menonton YouTube channel Papi Lukas tentang hukum Loa, saya mulai menerapkan itu semua dalam keseharian saya. Saya terus mengucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh, dan sambil membayangkan saya sudah ada di tempat training di Virginia, Amerika. Pada saat saya naik motor, saya bayangkan kalau saya ada di jalanan di Virginia dan New York. Pada saat saya berdiam diri, saya membayangkan kalau saya sedang menunggu pesawat berangkat ke Amerika. Setiap kali saya membayangkan saya sudah ada di Amerika sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yeshua. Suatu kali ada senior yang berkata sambil bercanda menakutkan saya kalau saya gagal berangkat walaupun status saya sudah enrolled. Tetapi saya berkata kepada senior saya dengan penuh percaya diri yang tinggi dengan berkata, saya akan berangkat Bang, saya yakin saya berangkat, saya akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, karena itu yang menjadi janji Tuhan saya, dan Tuhan saya tidak pernah ingkar atau berhutang kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saya yang akan berangkat untuk pertama kalinya Bang, sambil saya tersenyum. Dan puji Bapa Yahweh, di tanggal 7 Mei 2022 saya benar-benar berangkat ke Amerika. Saya training di Virginia dan bisa jalan-jalan ke New Jersey dan New York. Tergenapilah janji Bapa Yahweh dengan mengatakan menjadi kepala bukan ekor. Puji Bapa Yahweh, saya mengukir sejarah polisi Indonesia pertama yang bisa training di bidang tersebut, dan di tempat training tersebut kebetulan tempat trainingnya baru. Saya betul-betul mengucap syukur kepada Bapa Yahweh memberikan kesempatan kepada saya ke tempat yang belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar, dan belum pernah timbul di dalam hati saya. Tapi itu yang Tuhan Yesus siapkan untuk saya.
Bukan karena kuat dan hebatnya saya, tetapi itu semua atas kebaikan yang Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach diberikan kepada saya. Bapa Yahweh sungguh baik dan hukum loa betul-betul terjadi dalam hidup saya. Bapa Yahweh memberkati Papi Lukas di dalam setiap pelayanan. Haleluya. Ini kesaksian yang keempat. Sekarang kesaksian yang terakhir. Shalom Papi Lukas dan semua jemaat Aleph Tau yang terkasih di dalam Bapa Yahweh. Saya Lani dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Mau menyaksikan kedahsyatan cinta kasih Bapa Yahweh yang saya alami. Sebenarnya ini sudah yang ketiga kalinya. Dan saya merasa ini teguran bagi saya, karena sebelumnya sudah 2 kali saya berjanji akan menyaksikan betapa dahsyatnya jika Tuhan Yesus jawab saat itu juga. Dan doa saya, tapi setelah Tuhan Yesus jawab, saya pikir-pikir lagi. Takutnya kata orang, masa gitu aja diceritain. Yang penting saya sudah mengucap syukur pada Bapa Yahweh karena sudah mengabulkan doa saya. Tetapi setelah yang ketiga kalinya, saya merasa Tuhan tegur saya dan harus ceritakan betapa dahsyatnya Bapa Yahweh mengasihi saya. Kemarin siang badan anak saya yang kecil lagi-lagi demam tinggi sampai tadi malam, dan ini yang saya bilang sudah 3 kali. Tetapi dalam jarak waktu yang lama, beberapa bulan kemudian demam lagi, bulan besok ya begitu lagi sampai tadi malam. Semalam lagi-lagi saya doa dan saya afirmasikan anak saya sudah sembuh, sambil saya oreskan bawang merah yang dibakar lalu dicampur dengan minyak kayu putih. Karena saya jarang menggunakan obat-obatan jika anak demam, dan setelah saya berdoa, saya afirmasi dan bisikkan ke telinga anak saya, adik sudah sembuh, adik sudah sehat. Dan anak saya merespon dengan mengangguk-angguk, sambil suami saya bantu kompres keningnya, dan terus saya perkatakan, dan memang dalam rentan waktu beberapa jam, suhu badan anak saya langsung turun dan berulang sampai 3 kali ini. Dan semalam saya merasa janji ini harus saya tepati dan saya bayar. Tidak peduli apa kata orang, meski terlihat cuma gitu aja, tapi saya sangat bersyukur. Bapa Yahweh masih sangat mengasihi saya dan keluarga saya, karena setiap apa yang saya minta pasti ia genapi. Puji Bapa Yahweh, luar biasa perbuatannya. Biarlah sedikit kesaksian ini juga bisa mengkuatkan seluruh mempelai Bapa Yahweh untuk semakin mantap dalam mengikut Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, ini adalah kesaksian yang membuktikan bahwa di dalam nama Bapa Yahweh juga penuh dengan mujizat. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, yang sudah menerima nama Bapa Yahweh, tinggal 1 langkah lagi masuk dalam baptisan meterai kepemilikan. Setelah itu, kalau saudara dekat, kebetulan dekat dengan Pesing atau Depok atau Cilengsi, saudara boleh pergi ke sana. Yang dekat mana silahkan tanya sama saya, nanti saya kasih alamatnya. Itu adalah KPI yang ada di Jakarta, Depok, Cilengsi. Sehingga saudara bisa tinggal dalam sebuah komunitas. Tetapi kalau ternyata jauh, ya apa boleh buat. Saudara ikuti saja streaming dari Kehilat Aleph Tau. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan satu materi
yang saya beri tema Synopsis of the Law of Attraction, atau sebuah rangkuman dari hukum Loa. Ada seseorang yang bertanya kepada saya begini, Pak, materi Pak Lukas itu sangat banyak sekali. Saya bilang ya, materi saya atau video secara keseluruhan itu ada sekitar 1.500-an video. Jadi dia bilang, saya kadang bingung mana dulu yang harus saya tonton karena sangat banyak. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita mempraktekkan hukum Loa secara garis besarnya saja. Nah, pada pagi hari ini saya ingin memberikan masukan kepada saudara tentang garis besar dari hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Coba tolong ini laser pointernya kok belum bisa jalan, coba dibenerin. Nah, oke. Ya. Baik, saudara-saudara, saya akan tunjukkan poin demi poin agar saudara bisa tinggal mempraktekkan dengan mudah. Ini adalah sebuah rangkuman secara singkat tentang bagaimana kita mempraktekkan hukum the law of attraction. Yang pertama adalah, siapapun saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah, pernahkah saudara berpikir bahwa aku adalah manusia hebat? Ini yang harus kita ketahui, saudara. Kebanyakan kita itu sudah dididik dengan cara yang salah oleh orang tua kita atau mungkin oleh lingkungan kita. Seolah-olah kamu itu orang kecil, kamu itu bukan siapa-siapa. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, saudara semua yang mendengarkan saya, engkau adalah orang-orang hebat. Ya? Atau mungkin saudara ragu, benarkah saya orang hebat? Sekolah saya madal loh. Saya katakan, dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang sekolahnya madal. Banyak dikuasai orang-orang yang sekolahnya nggak punya titel. Jadi saudara nggak usah takut dengan titel. Yang penting memiliki prinsip pertama, aku bukan manusia biasa, tapi aku adalah manusia ciptaan Bapa Yahweh yang sangat sempurna dan hebat. Ini dulu nomor satu, saudara. Kalau saudara gagal menerapkan ini dalam hidup saudara, saudara akan sulit dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seringkali orang mendidik dengan cara yang salah dengan berkata begini, kalau kamu punya keinginan gak usah muluk-muluk, gak usah neko-neko katanya. Loh, saya mau tanya, kalau saudara ingin hidup diberkati, itu neko-neko atau tidak? Loh, tidak. Saya bahkan mengatakan, saudara lahir di tempat yang miskin, itu bukan salah saudara. Tapi kalau saudara mati dalam keadaan miskin, itu berarti pasti salah saudara. Karena apa? Karena kita sudah menjalani hidup ini, dan Bapa Yahweh pasti memberkati kita. Tapi seringkali kita berpikir, saya ini bukan siapa-siapa. Sekali lagi untuk poin yang pertama ini, saya tanamkan kepada diri saudara masing-masing. Umur berapapun, apakah engkau muda, apakah engkau tua, apakah engkau lelaki atau perempuan, pendidikan tinggi atau rendah secara formal, dengarkan kata-kata saya. Engkau
adalah orang hebat. Dunia ini bisa kamu taklukkan. Saudara tidak akan menjalani hidup ini dalam penderitaan. Saya kadang berpikir, Bapak Ibu, kenapa sih orang kadang-kala nggak punya rasa pede atau percaya diri? Khususnya mohon maaf bagi orang Indonesia dari kelompok orang-orang desa. Karena Indonesia ini pernah dijajah dan terlalu lama penjajahan itu sampai 350-an tahun. Sehingga orang Indonesia ini sudah ditanamkan, dicekoi bahwa kamu bukan siapa-siapa, yang hebat itu aku. Tapi sekarang saya katakan no way. Anda orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Kadangkala kalau melihat orang bule saja sudah kayaknya dia lebih hebat ya. Tidak, saudara. Kita semua sama. Bahkan kitab suci memberitahukan kepada kita, saudara dengan Bapak Abraham juga sama. Saudara dengan Elia juga sama. Ini dulu saya tanamkan, saudara. Jadi kalau saudara gagal menerima masukan dari ucapan saya, ya mohon maaf, saudara akan hidup dalam penderitaan. Pernah saudara mendengar yang namanya Nick Vujicic? Dia seorang motivator dari Amerika, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa sukses. Istrinya orang Chinese, cantik, dia punya anak. Itu artinya apa, saudara? Artinya cacat fisik bukan menjadi penghalang untuk seseorang bisa sukses. Dan saya percaya saudara yang hadir di tempat ini, saudara pun bisa membuat sebuah keinginan yang besar, dan keinginanmu pasti terwujud. Ini tanamkan dulu di hati saudara ya. Jadi kalau saudara gagal dalam poin yang pertama ini, ya untuk apa kita hidup di dunia, saudara? Saudara berprinsip seperti yang pernah saya dengar, hidup itu yang penting mengalir, Pak. Flowing on the spirit. Wow, rohani banget ya. Tapi itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah engkau sanggup menciptakan apa yang menjadi visi dan keinginan saudara. Itu. Jadi ini yang harus saudara tanamkan terlebih dahulu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan katakan, yang ngomong Tuhan sendiri loh, bukan saya ya. Bapak Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Dulu kita mungkin nggak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Maksudnya Bapak Yahweh adalah dalam diri saudara itu ada DNA, dan DNA saudara itu kalau dihitung ya itu 10, 5, 6, 5 itu jumlahnya adalah angka gematrianya Bapak Yahweh. Jadi saudara dengan Bapak Yahweh itu sama. Makanya Bapak Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Kalau saudara yang anti memanggil nama Yahweh, dengar saudara, engkau tolak nama Yahweh, tapi dalam dirimu ada DNA nama Yahweh. Gimana dong? Ayo. Lucu bukan? Inilah kehebatannya. Ya, sekalipun orang menyangkal kelas nama Yahweh, tapi dalam tubuhnya terdapat DNA dengan hitungan angka gematria Ibrani nama Yahweh. Setan berusaha untuk mengubahnya dari DNA menjadi mRNA dengan berbagai macam cara.
Saya rasa nggak perlu saya cerita di sini ya. Saudara pasti sudah ngerti. Daripada saya ngomong nanti videonya di take down lagi. Ya, semua sudah tahulah. Dari DNA diubah menjadi mRNA, dan saya katakan Anda sedang dibodohi. Titik. Itu prinsip saya. Ya, hati-hati saudara. Itu sebabnya alasan kenapa saya mengatakan saudara adalah orang yang hebat. Karena saudara sekalipun fisiknya manusia, fisiknya adalah daging seperti ini, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang dahsyat. Nah, yang kedua sekarang, yaitu tentang penjara pikiran. Inilah yang menghambat manusia untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini saya mengkisahkan tentang dua cerita. Ada ayam yang mengerami telur burung rajawali. Ternyata semuanya menetas. Telur burung rajawali juga menetas. Mereka berjalan bersama, cari makan bersama, dan ketika ayam itu melihat di atas ada burung rajawali, ayam itu semua lari, dan si ayam anak rajawali juga ikut lari, saudara-saudara. Padahal di dalam dirinya itu ada kekuatan yang sangat besar sekali, ya. Ini kok nggak mau jalan ya? Ah, ini ya, saudara lihat ini. Ini rajawali yang kecil ini, mereka berpikir bahwa, oh aku nggak bisa berbuat apa-apa nih. Yang lain ikut lari, dia juga ikut lari, saudara. Padahal dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bukankah kita kadangkala seperti itu, saudara? Ketika orang lain ketakutan, kita ikut ketakutan. Sekarang ini banyak orang yang menghembuskan tahun 2023, tahun kegelapan. Amin. Kasihan amat, saudara. Ketika Bapak Yahweh menjadikan atau menciptakan langit dan bumi, kitab suci katakan langit tidak berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengerami air. Saudara perhatikan kalimat kosong dan gelap gulita. Gelap gulita itu berarti ya gelap, gak ada apa-apa, saudara. Apakah dengan kegelapan lalu Bapak Yahweh kebingungan? Tidak. Kegelapan ya tinggal mencipta saja. Yehior, jadilah terang. Dan terangnya jadi, saudara. Nah ini yang sering kali kita lihat, saudara. Ya apa bedanya kita dengan anak rajawali itu? Betul nggak Bapak Ibu? Yang lain lari, ikut lari. Yang lain makan cacing, ikut makan cacing. Jadi ikut apa lingkungan. Saya kasih tahu, saudara. Tahun 2023, tahun kegelapan, saya katakan benar. Tapi untuk mereka yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, tahun 2023 adalah tahun cahaya, tahun kemuliaan. Bagaimana Bapak Yahweh akan menjadikan engkau sebagai manusia-manusia yang sukses. Nah, kalau saudara masih ikut, itu namanya penjara pikiran. Terus yang kedua, saudara lihat di sini, di atas tuh, ya. Nah ini ada gajah,
dan diikat nih ceritanya, ya, diikat oleh tali kecil, saudara. Karena gajah ini dulu waktu kecil diikat, jadi ketika dia jalan, tidak bisa apa-apa, dia jalan lagi, tidak bisa apa-apa. Tiap hari seperti itu terus, badan gajah makin gede, tapi otaknya tetap kerdil. Paham Bapak Ibu? Badannya aja gede, dia punya kekuatan besar, tapi otaknya kerdil. Ketika otaknya itu kerdil, maka badan boleh gede, memutuskan tali kecil saja tidak mampu. Begitu banyak orang yang percaya kepada Bapak Yahweh jadi bahan olokan dan ejekan. Mana kebesaran Tuhanmu? Katanya kamu punya Tuhan yang hebat, menghadapi masalah kayak begitu aja sudah stres. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang saya katakan penjara pikiran. Inilah mindset yang harus diperbaiki. Karena kalau sampai saudara tidak bisa memperbaiki mindset ini, percuma saudara hidup di dunia ini, karena hidup saudara akan penuh dengan kekalahan. Saudara akan penuh dengan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan penjara pikiran atau mindset itu? Saya akan sampaikan, mungkin kalau ada saudara bilang, Tuhan itu aku ya Tuhan. Aku mau berubah hari ini juga. Contoh, mindset atau penjara pikiran kalau saudara berkata begini, saya ini orang yang pendidikannya rendah. Saya ini cuman hanya bisa membaca dan menulis. Saya tidak punya kepandaian apalagi punya titel. Itu penjara pikiran. Ada lagi yang berkata ketika kita punya visi dan impian, saudara katakan dari mana duitnya? Ya, emangnya lu siapa? Caranya bagaimana? Nah ini, saya memberitahu Bapak Ibu, kalau saudara melihat uang 10 juta, menurut saudara uang itu besar atau kecil, saudara? Kecil. Wow, hebat ya. Ya, ini hanya jemaat Alefto aja yang teriak begitu, saudara. Ya, saya pernah memberikan seminar tentang hal ini. Saya tanya, kalau saudara melihat uang 1 juta gede apa tidak? Besar, Pak. Wah, nah ini penjara pikiran, saudara. Artinya apa? Artinya kalau saudara melihat 1 juta saja besar, berarti ekonomimu akan selalu berada di bawah. Tapi kalau saudara melihat uang 10 juta itu kecil, berarti ekonomimu pasti di atas. Ya kalau orang kaya kan lihat uang 10 juta itu duit receh. Iya toh? Tapi kalau orang miskin, duit 1 juta itu kayak kekayaan luar biasa besarnya. Paham nggak sampai di sini? Ya. Nah, saya katakan saudara, uang itu adalah energi. Saya akan perbaiki lagi nih. Apakah saudara masih konsisten atau tidak? Kalau saudara punya dompet, coba lihat dompet saudara. Saya kasih tahu yang 100.000 kumpulin 100.000 sendiri. Ya. Nanti belakangnya 50.000. Yang 20.000 ke bawah jangan dicampur sama 50-100. Pisahkan, sekat sendiri saudara. Dikasih sekat sendiri atau dompet yang lain. Sebutlah itu dompet miskin. Tapi yang 100 dan 50 itu dompet kaya. Nah kalau saudara bisa mempraktekkan itu, lihat aja. Kenapa saya katakan uang adalah energi? Karena dia adalah energi, semua barang kan energi, betul nggak saudara? Pointer ini energi. TV ini juga energi, monitor ini.
Ya, ini juga semua energi. Apa yang ada semua energi, saudara. Uang juga energi. Apakah saudara masih mempraktekkan atau tidak? Pada saat saudaramu membelanjakan, saudara berkata, "Hai uang, aku lepaskan kamu untuk membeli ini. Sekarang bawa teman-temanmu untuk masuk ke dompet saya 10 kali lipat." Lakukan itu, saudara. Jangan asal pokoknya kita keluar duit, jangan begitu. Uang adalah energi. Perlakukan uang dengan baik dan engkau akan dikejar oleh uang. Tapi kalau kamu memperlakukan uang itu tidak baik, uang dikejar, dia akan lari, saudara. Ingat, uang adalah energi. Tapi saya ingatkan, uang itu bisa menjadi raja yang sangat jahat, tetapi uang juga bisa menjadi hamba yang sangat baik. Penentunya siapa? Kita sendiri. Poin kedua ini, saudara tidak boleh lupa. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Ini kok nggak jalan, kenapa ya? Coba ini apa pointernya, kenapa ini kok nggak jalan? Bentar ya Bapak Ibu, ini supaya, nah oke. Oke, ya. Baik, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Hindarilah kalimat yang tidak akan membawa mujizat. Kalimat apa itu? Semoga mudah-mudahan seandainya jikalau barangkali mungkin itu tidak boleh ada, saudara. Bahkan kalimat jika Tuhan izinkan, saya mau tanya, kadang ada orang bilang, jika Tuhan izinkan saya akan ke Semarang. Dari mana tuh kamu tahu Tuhan izinkan atau tidak? Enggak tahu bukan? Mungkin saudara berkata, tapi itu kan sudah kebiasaan orang. Tidak. Kalau kita punya visi, kita berdoa tinggal ngomong, Tuhan aku pengen ke Semarang, selesai. Nggak usah pakai jika Tuhan izinkan. Apalagi kita punya visi yang baik, Tuhan izinkan atau tidak? Pasti izinkan. Tuhan aku ingin punya keluarga yang bahagia, jika Tuhan izinkan. Benarkah ingin keluarga yang baik harus minta izin sama Tuhan? Tidak, Tuhan justru perintahkan kita. Paham nggak Bapak Ibu? Ini yang penting, saudara. Jadi hindari kalimat semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, misalnya. Nggak bisa itu. Itu harus keluar dari kamus kehidupan kita. Ya. Pokoknya percaya saja. Apa yang menjadi misi, visi, impian, saudara pasti dapatkan. Ya. Nah, salah satu diantaranya adalah respon. Seperti kalau saya ngomong, saudara lihat orang-orang Kristen yang orang-orang kulit hitam, itu kan ibadah, responnya luar biasa. Kadangkala waktu puji-pujian, dia bisa loncat-loncat, dia bisa teriak-teriak, itu respon, saudara. Respon itulah yang akan membuat alam semesta itu juga meresponi kita. Ya. Kadangkala ketika saya bertanya, saudara yakin? Ada lagi yang begitu ada kalimat yang hebat, dia cuma manggut kayak gini, tapi matanya merem, saudara. Ya. Bagaimana itu bisa disebut respon?
Respon itu penting sekali. Apalagi ketika saudara mendapatkan sebuah kalimat yang hebat, masukkan itu di dalam diri saudara, alam semesta akan merespon saudara juga. Ya. Jadi ini yang penting, ya. Jangan sampai saudara tidak meresponi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, sekarang yang keempat. Ucapan adalah mencipta. Ia bisa mendatangkan aura baik, dia bisa mendatangkan aura buruk. Saya kasih tahu ya, Tuhan kasih mulut untuk saudara itu untuk bicara. Ini bukan karena saya praktek hukum loa, tapi firman Tuhan sendiri yang ngajari saudara. Jadi apa yang menjadi keinginan kita, ya kita berani ngomong gitu loh. Saya ambil contoh secara gampangnya saja. Saya ingatkan ketika negara Indonesia sedang dijajah, orang Indonesia pingin supaya merdeka, pejuang-pejuangnya ketika ketemu dia teriak apa? Merdeka! Aja ngomong ngono sih, urung merdeka nanti. Apa gitu saudara? Merdeka! Jangan, yuk jangan muluk-muluk. Kita berjuang aja dulu. Ya, apakah gitu? Tidak. Begitu dia teriak, merdeka, merdeka. Darahnya mendidih, mendapatkan keinginan untuk merdeka. Amin. Itu ngomong, saudara. Apa yang dia lakukan sebetulnya secara tidak sengaja, dia mengikuti apa yang Yesua ajarkan. Ketika Yesua berada di buritan sebuah kapal bersama dengan murid-muridnya, kitab suci katakan kapalnya itu diombang-ambingkan oleh angin. Murid-muridnya ketakutan. Apakah Yesua juga ikut takut? Kamu jangan bikin takut, aku juga melu wedi gitu. Tidak. Yesua langsung berdiri dan katakan, diam, tenanglah. Oh, ngeri ya. Angin badai diajak ngomong, saudara. Nah, kalau saudara sedang menghadapi masalah, berani nggak saudara ngomong dengan masalahmu? Atau saudara cuma marah-marah, ngumpat, memaki-maki? Ayo ngomong sama masalahmu. Hai masalah, diam kamu. Tenang. Kalau engkau sedang menghadapi, lakukan itu. Kalau angin badai juga diam, masalahmu juga akan tunduk kepadamu. Ya. Jadi mulai belajar, saudara. Yosua juga dikasih tahu, Mose atau Musa dikasih tahu oleh Bapa Yahweh. Ketika bangsa Israel kehausan, Bapak Yahweh ngomong, coba angkat tongkatmu, bicara kepada gunung batu itu, maka gunung batu akan mengeluarkan air. Tapi sayangnya Mose nggak taat, saudara. Bukan ngomong sama gunung batu, tapi mukul gunung batu. Nah itu kan keliru, wong disuruh ngomong kok. Artinya adalah engkau bisa berbicara kepada sesuatu yang mustahil. Ayo dipikir pakai logika deh. Gunung batu kok keluar air, piye carane, saudara? Nggak masuk akal bukan? Masa gunung batu kok keluar air, setetes saja tidak bisa kok. Tapi dengan mulut, maka gunung batu itu bisa keluar airnya. Dengan mulut kita bisa menderita. Dengan mulut kita juga bisa diberkati. Oleh karena itu saat saudara hidup dalam kegelapan, ciptakanlah terang dalam hidup saudara. Mulut itu juga bisa menciptakan kerusuhan. Mulut juga bisa menciptakan kebahagiaan. Mulut juga bisa menciptakan kesuksesan, penderitaan,
mujizat, kutuk atau berkat, kemenangan maupun kekalahan. Saya ingin mengajak saudara mengingat apa yang sudah pernah saya ajarkan. Saya memiliki kata kunci, kira-kira siapa yang masih ingat? Ayo sebutkan. Ayo. Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Tulisan saudara. Taruh di pikiran kita. Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Apa sih yang dimaksud cerdas? Yang dimaksud cerdas adalah ketika kita berdoa, mungkin salah-salah dalam berdoa. Tapi sistemiknya Bapak Yahweh langsung menangkap apa yang dimaksud dalam kalimat mulutmu itu, tujuannya apa. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus menyadari kalau alam semesta itu cerdas, tinggal ucapkan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Saudara jualannya belum laku, suruh dia keluar. Ayo pergi kamu, jadi duit semuanya. Amin. Ya. Nanti kan jadi duit saudara. Saudara jualan diem aja, tapi berharap untuk laku, bagaimana? Saudara kan punya kuasa. Ingat itu, mulutmu itu punya kuasa yang sangat besar. Nah, ini menjadi sebuah peringatan lagi tentang percobaan seorang profesor dari Jepang, yaitu Masaru Emoto. Dia katakan itu molekul air ketika di mikroskop dan diberi kalimat-kalimat tertentu, maka hasilnya itu sangat luar biasa. Coba saudara perhatikan ya. Nah, yang ini kan kurang bagus saudara ya. Molekulnya kan rusak itu. Kenapa? Karena ada tulisan evil. Tetapi yang di ujung sana kata prayer atau doa. Yang di sebelah sana thank you atau terima kasih. Coba saudara lihat heksagonalnya bagus. Artinya apa saudara? Kalau saudara marah-marah di rumah, itu ucapanmu itu akan ngotori air termos yang ada. Akan ngotori teko saudara. Akan ngotori tempat makan saudara. Sehingga yang saudara makan itu sama saja makan kutuk yang saudara lontarkan. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Jadi berhati-hati dalam engkau berbicara. Tiap hari isinya marah-marah melulu. Kok saudara pengen diberkati, bagaimana caranya? Ya. Nah saudara lihat, ini ada sebuah percobaan di sebelah sana. Itu nasi ditaruh di 3 toples yang sama. Yang sebelah sana itu ditulis kata love. Kemudian yang tengah itu nothing, nggak ada apa-apa. Kemudian yang sebelah sini hate atau kebencian saudara. Nah saudara perhatikan, ketika nasi itu dibiarkan hanya tulisan tok loh, ternyata bisa membuat nasi lebih fresh karena ada kalimat love. Tetapi nasi akan menjadi lebih cepat membusuk ketika ada tulisan nothing atau hate ya. Kemarahanmu akan merusak penampungan air minum yang ada di kendi atau teko atau gelas, merusak aura rumahmu. Yang di sebelah sana, yang atas ada kata I hate you, aku benci kamu. Ya, itu molekulnya berantakan, saudara. Seolah-olah kayak seperti sedang berjaga gitu ya.
kayak ada bentuk manusianya itu. Tetapi sebaliknya, ada kata thank you, love, itu molekulnya bagus. Ini menjadi sebuah pembelajaran agar kita hati-hati di dalam kita berbicara. Kemudian yang ketiga, saudara, saya perlu memberitahu tentang hal ini. Nah, pernahkah saudara melihat gambaran seperti ini? Ya, wow, sopan banget kamu ya. Ini salah, saudara. Ya, saya beritahu kalau anak saudara jabat tangan sama orang lain, kadangkala kalau jabat tangan, kalau orangnya lebih tua, tangan anak saudara di tangan orang yang tua itu ditempel ke muka saudara, betul? Muka dari anak saudara, betul enggak? Itu jangan mau, tarik tangannya, saudara. Itu secara hukum alam supranatural rusak auranya. Ada anak kecil kalau jabat tangan sama saya, tangan saya mau dicium, saya tarik. Sorry ya, saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena ini akan merusak alam supranatural, saudara. Mungkin orang berkata, oh itu nggak sopan. Emangnya kalau salaman gini nggak sopan? Saya mau tanya nih, sopan atau tidak? Mungkin ada yang bilang, oh itu kan ajaran dari keraton misalnya. Tapi apakah Pak Hamengkubuwono kalau ketemu Jokowi cium tangan? Ya tidak, saudara. Ini ajaran ini ngeri loh alam rohnya, saudara. Jadi jangan sekali-kali saudara bahkan ajari anak saudara. Kalau mau jabat tangan saja, jangan dicium. Kenapa? Karena itu akan menanamkan diri anak saudara sebagai orang yang selalu takluk pada orang lain. Maaf, mungkin ada banyak yang gak setuju. I don't care. Itu sebuah prinsip yang saya ketahui di dunia alam supranatural. Berkali-kali saya jabat tangan dengan anak kecil, tangan saya mau dicium, langsung saya tarik. Bukan karena apa-kenapa, tapi saya ingin anak yang jabat tangan sama saya, anak ini bisa sukses. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Saya katakan ini sopan tapi merusak. Ada bentuk kesopanan yang lain tapi merusak. Contoh misalnya, saya ngomong sama Brisco misalkan, saya bilang gini, wah Brisco sekarang makin ganteng ya. Enggak. Ini ngaco saudara kalau ngomong begitu. Kalau dia bilang, Brisco makin ganteng ya, amin. Ya, paham nggak? Kamu sekarang makin tambah kaya ya? Enggak. Lu ngapa sih disangkali saudara? Kenapa Anda menyangkali itu loh? Kamu jadi nampak awet muda kok? Enggak, saya sudah tua. Sekarang dibalik aja. Kamu kok kayaknya makin jelek ya? Udah tua keriput lagi. Nggak nyaman bukan? Ini dunia alam roh loh. Sorry, saya harus katakan ini secara tegas Bapak Ibu. Nampaknya sopan tapi merusak saudara-saudara. Ya. Kita mesti paham itu. The law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu dia bisa menarik apapun juga. Bagi saudara yang tidak setuju dengan hukum Loa, sebenarnya Anda sedang praktek hukum Loa, tetapi Anda tidak paham. Lucunya saudara, saya ngajarin hukum Loa, kok ada pendeta-pendeta yang ngamuk sama saya saudara. Lucu ya, ngamuk, dia bikin status apa itu hukum Loa.
Lah saya tanya, kamu kalau kerja pingin dapat duit, pingin hidup sejahtera atau tidak? Kalau pingin, yaitu hukum loa. Kamu sekolah SD supaya bisa lulus, mau nggak kamu lulus? Mau, yaitu hukum loa. Bagaimana sih? Memaki-maki sak kemenge, saudara. Jawaban saya EGB, saudara. Emang gua pikirin, ya terserah. Saya katakan hukum loa adalah hukum daya tarik menarik, ya. Dan apapun yang saudara inginkan akan ketarik dalam diri saudara. Metodenya banyak. Ada yang menggunakan metode 55 kali 5. Nah ini ternyata ya banyak yang salah, saudara. Kemarin ada satu jemaat subscriber yang baptis pembaharuan di sini dari Bekasi. Namanya Bapak Bejo Sarjono. Ya. Nah, waktu itu dia cerita tentang bagaimana kesulitan hidupnya. Saya tanya, Bapak sudah mempraktekkan hukum loa, khususnya yang 55 kali 5 yang lagi viral sekarang, banyak yang berhasil? Sudah saya praktekkan. Terus saya tanya, bagaimana cara prakteknya Pak? Oh, dia tulis. Kalimatnya salah semua, saudara. Karena kalimatnya itu kalimat minta. Itu keliru. Dan bukan cuman itu, kekeliruan yang kedua, dia tulis 55. Tetapi hari keduanya enggak ditulis, cuma dibaca. Nah, itu salah, ya. Jadi saudara, kalau misalnya ada nih saudara yang nonton saya nih sekarang, ya, kalau saudara ragu, silakan saudara tanya saya ditanya saya pasti jawab kok. Mungkin kalau banyak yang nanya ya mungkin rodok sedikit tertunda gitu ya, tapi kalau saudara tanya saya pasti jawab, daripada saudara itu meraba-raba sendiri tapi salah. Saudara nggak dapat hasil, akibatnya apa? Hukum loanya dikutukin. Kenapa? Karena Anda salah. Apa itu hukum loa gini? Lah wong praktek aja belum kok wis ngutuki, saudara. Kasihan deh. Ya. Apa itu? Tuh bau kelenek itu, bau magic. Angka 5 gitu. Ya karena Anda tidak pernah mau belajar, diajari tidak mau. Kan begitu, saudara. Ya. Terus ada yang saya tanya, Anda menulisnya itu tidur dulu, karena saya kan bilang mulai jam 11 sampai jam 4, tidur dulu atau tidak? Dia bilang tidur dulu, lah kuwi salah. Ya. Karena kalau menulis 55 kali 5 itu jangan tidur. Lah yang ngantuk Pak, justru itu yang kita cari. Karena dengan ngantuk itu critical area, itu lengah. Saya nggak akan cerita tentang critical area. Saudara lihat materi saya cukup banyak. Nanti kalau saya cerita ini lama lagi, saudara. Tapi ikutin saja. Kalau mau praktek 55 kali 5 jangan tidur dulu. Ngantuk berat ya wis ben. Salah-salah ya nggak apa-apa, dicoret, ganti, tulis lagi. Ada yang tanya, Pak kenapa harus jam 11 sampai jam 4 pagi? Bukankah pagi hari saya bisa nulis? Ya bisa. Tetapi kenapa saya ambil jam 11 sampai 4? Karena itu energinya sangat besar. Alam semesta itu energinya sangat besar di jam-jam itu. Sampai-sampai kalau setan melakukan serangan, dia banyak melakukannya di tengah malam, saudara. Nah, ketika kita sedang ngantuk, itu otak kita itu gelombangnya sama dengan gelombang alam semesta. Sampai di sini paham? Jadi ikutin aja enggak? Kalau saya ceritakan tentang teorinya kelamaan. Lebih baik saudara praktek saja. Kalau mau tulis
tulis antara jam 11 sampai jam 5 pagi, jam 4 pagi, jangan tidur dulu. Begitu ya. Kemudian perlu juga kita perhatikan pada saat nulis, jangan ngebut yang penting selesai. Salah, saudara. Nulis itu diresapi. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah punya rumah. Diresapi. Jangan pokoknya yang penting selesai terus tidur. Lah, itu berarti nggak ada powernya. Tidak ada powernya. Ya, saudara banyak nonton video-video saya itu banyak mengulas hal seperti ini. Jadi saudara harus nulisnya pakai perasaan. Jangan pakai singkatan dan jangan pakai angka. Itu saya kasih tahu. Ya, sekali lagi nulisnya kalau itu memang harus berupa angka, jangan pakai angka tapi pakai kalimat. Dan jangan singkatan. Misalnya 10 juta itu ditulis angka 10 JT, itu salah. Harus 10 juta. Paham Bapak Ibu? Harus begitu ya. Ya. Kemudian hambatan yang lain yang membuat kadangkala praktek hukum loa gagal adalah karena saudara sering dengerin lagu-lagu yang melo, saudara. Lagu-lagu melo itu ngerusak aura saudara. Ya, saudara nyanyi melo itu kan macam-macam ya. Bukan cuma lagunya yang slow, tapi lagu yang semangat, kalimatnya melo bisa nggak? Bisa. Seperti lagu di mana, di mana, di mana. Ku harus mencari di mana. Itu lagu berantakan loh saudara. Rusak aura kita. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Ayo sekarang jujur. Siapa yang hatinya tetap senang walaupun tidak punya uang? Angkat tangan. Ada? Pak Dewan mau hati senang tidak punya uang? Mau? Apa? Wah, ora krungu. Ora krungu. Nih tak kasih tahu, hati senang tidak punya uang tidak bisa pergi ke Israel. Ayo. Loh, ke Israel kan mesti pakai duit, betul nggak? Tidak bisa beli sepeda motor. Ya tapi harus seneng gitu loh. Lah harusnya begitu. Harusnya kita yakin hati senang dan punya uang. Amin. Nah gitu. Itu. Jadi ini loh. Ya kalimat-kalimat dan gaya berpikir kita itu yang menjadi penentu saudara. Kalau saya disuruh berkata hati senang tidak sekalipun tidak punya uang, no, saya nggak mau. Hati senang karena uang banyak, betul nggak? Parah ya bilang. Ya, ini kita mesti. Dan saya katakan orang yang punya keinginan sampai seperti orang keranjingan itu yang akan jadi saudara. Paham nggak? Ini bicara power, bicara energi dalam diri kita. Itu bicara tentang lagu. Kemudian dalam pergaulan, ya, saudara berteman dengan orang yang gampang marah, gampang mengeluh, gampang mengkritik, gampang kepahitan hati, gampang utang sana utang sini, ya, tukang gosip, saudara nggak akan bisa hidup diberkati kalau caranya hidup kayak begitu saudara. Kira-kira saya ngomong dari tadi sampai sekarang bisa ditangkap nggak intinya?
Saya ingin loh jemaat Aleftau maupun saudara yang sedang nonton streaming ini, hidupmu diberkati luar biasa oleh Bapak Yahweh. Tapi ya tolong, kalau kejadian ya bayar sama saya, ya bayarnya bukan pakai duit saudara, tapi memberi kesaksian. Ya, ingat loh, saya ngomong seperti ini bukan saya minta, karena hukum loa itu tidak boleh minta maupun hutang, enggak boleh. Karena hukum loa itu kan konsep orang kaya. Lah kalau utang kan bukan kaya namanya. Duit boleh banyak, harta boleh banyak, tapi nek utang ya sama saja minus. Iya toh? Gitu. Jadi kita harus mulai belajar untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Coba saudara lihat di channel saya, channel Lukas Sutrisno maupun channel Kehilat Aleftau, cari nomor rekening saya, nggak akan ada saudara. Karena kalau saya mencantumkan nomor rekening di YouTube, di channel saya, itu sama saja minta halus-halusan. Saya punya Tuhan itu maha kuasa. Kalau memang Bapak Yahweh itu mau memberkati saya, orang pasti akan cari saya. Dia akan cari bagaimana caranya, pokoknya aku ingin memberkati Pak Lukas, nomor teleponnya tak kejar, tak cari. Itu sebabnya tidak pernah saya mau mencantumkan nomor rekening. Orang minta saya beri, tapi kalau saya mencantumkan terang-terangan, apabila Anda tergerak hati, silahkan memberikan sumbangan Anda ke nomor rekening ini. Oh, itu njaluk alus-alusan saudara. Ya, minta alus-alusan itu tidak boleh. Ya, yakin saja apa yang menjadi misi, visi, impian kita pasti terwujud. Itu, haleluya. Itu yang penting ya. Kemudian selanjutnya, nah afirmasi ini juga salah satu wujud dari bagian dari hukum law of attraction. Karena ada orang yang tanya sama saya begini, Pak, saya tidak nulis 55 kali 5 tapi saya pakai afirmasi, bisa nggak? Bisa ya, tidak harus 55 kali 5. Kalau memang saudara mau pakai pola yang afirmasi, silakan pakai pola afirmasi. Afirmasi gue apa? Ya cari saja di materi saya. Ini kan global, ya kan? Saudara cari di materi saya, banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu tentang misteri 369. Ya. Itu juga penting saudara, karena yang penting dengan kita mau mengandalkan Bapak Yahweh, mujizat-mujizat besar pasti terjadi. Kalau saya boleh cerita di sini saudara, saya bisa seharian nggak akan habis cerita mujizat-mujizat Bapak Yahweh yang Dia nyatakan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan pelayanan saya, dalam kehidupan finansial saya, dalam kehidupan apa saja. Bapak Yahweh selalu tolong. Ya, segala kesulitan tidak ada yang tidak akan terjadi. Yang penting kita tetap percaya, mengandalkan Bapak Yahweh, pasti Bapak tolong. Ada yang tanya tentang apa itu misteri alam semesta, lihat saja. Di materi saya sudah buatkan ada 2 macam. Saudara lihat itu. Yang atas dan yang ke bawah itu kan ada seri 1, seri 2. Ya. Entah saudara masih ingat atau tidak. Kalau enggak ingat ya diulang lagi Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan nih yang penting. Mengapa afirmasi tidak berhasil? Karena saat mengucapkan itu tidak melibatkan perasaan, tidak melibatkan
energi kita, sehingga apa? Tidak ada kekuatan yang muncul. Dan kalau saudara pingin afirmasi itu berhasil adalah ya lakukan pada saat critical area itu lengah, yaitu saat saudara mau tidur tinggal les begitu, atau saat bangun tidur begitu buka mata ngomong afirmasi. Saudara punya waktu sekitar 10-15 detik saja, ya, cepat ngomong saudara. Itu critical area sedang lengah, itu tembus ke dunia alam yang tanpa batas, ya. Dan yang berikutnya adalah, karena ada yang tanya sama saya ini sebuah pertanyaan yang terakhir ya, dia katakan begini, kenapa ya kadangkala saya tidak bisa konsentrasi, caranya bagaimana? Berlatih meditasi. Nah, kalau saya ngomong meditasi, orang Kristen alergi, tuh kan sesat tuh Pak Lukas tuh katanya. Mana ada meditasi di kitab suci kita? Saya jawab, iya, tidak ada. Karena apa? Salah terjemahannya. Itu loh. Ya nggak ada orang kesalahan terjemahannya. Tapi teks kitab suci dalam bahasa Ibrani, meditasi itu ada dan banyak, saudara. Tapi masuk ke Indonesia sudah ngaco. Saya ambil sebuah contoh yang sangat parah terjemahannya, yaitu di kitab Bereshit atau Kejadian pasal 24 ayat 63. Saya bacakan. Ini terjemahan lain. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk jalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ayo, apa yang ada di pikiran saudara dengan ayat ini? Ishak jalan sore-sore. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ulang kalimatnya. Menjelang senja, berarti kan sore itu, ya kan? Ishak sedang keluar untuk jalan-jalan di padang. Berarti pandangan kita, oh menjelang sore Ishak sedang jalan di padang. Di padang itu ya di ladang atau di apa. Jalan-jalan, ada unsur meditasi? Enggak ada. Tapi coba dalam teks bahasa Inggris itu jelas dikatakan begini. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. Sangat jelas sekali. Ya. Dan Ishak pergi keluar untuk meditasi di padang saat sore hari, menjelang sore gitu. Berarti Ishak sedang ngapain di situ? Meditasi. Saya lihat di terjemahan ILT juga masih agak sedikit keliru, saudara. Dikatakan, dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Menyendiri bukan meditasi. Yang namanya meditasi, ya meditasi ada tekniknya, saudara. Tekniknya seperti apa? Ya lihat aja video saya, teknik tentang meditasi. Sampai di sini paham? Ketik aja Lukas Sutrisno belakangnya meditasi, itu ada dua sesi video tentang meditasi. Bagaimana caranya sudah saya ajarkan. Makanya ini adalah sebuah sinopsis, sebuah rangkuman tentang hukum Loa. Praktekan dan lihat hasilnya, engkau hanya akan nonton mujizat dirimu sendiri. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan kami mempraktekannya, dan hidup kami menjadi semakin baik dari waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom.
Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Revan Ardianto dengan Stevi Natali Gunawan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan Purim yang dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Sukacita Surga. Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, anugerah, sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ada ibadah lagi. Amin. Ya, diingat tadi pengumumannya, besok sore ada ibadah perayaan apa? Perayaan Purim. Jadi jangan lupa besok datang lagi ya. Praktekkan saja hukum Loa dan saudara akan berhasil. Ini kemarin saya sudah upload video tur ke Israel. Saudara boleh pakai untuk afirmasi itu. Ya, lamanya berapa? 10 jam lebih. 10 jam lebih. Ya, saudara nonton pelan-pelan, ya, ditonton, katakan kalau kamu bisa sampai situ, aku pasti sampai ke situ. Ya, itu pasti terjadi. Oh iya loh, dulu saya juga begitu ya. Saya pengen ke Eropa, saya nonton vlog orang. Saya katakan kamu bisa sampai di sono, saya pasti sampai di sono. Benar-benar sampai, saudara. Ya, oke. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Maret, silahkan maju ke depan. Saya akan doakan. Bagi saudara yang tidak berulang tahun, kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Oke, siapa lagi? Silahkan maju ke depan sini ya. Yang berulang tahun di bulan Maret, jejer panjang nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ayo bisa bergeser ke sini tengah-tengah, sini tengah-tengah. Ya, ayo geser tengah, uyel-uyelan enggak apa-apa, ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saudara sekalian arahkan tangan saudara ke depan, berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Kami tunduk di bawah kakimu pada saat pagi hari ini ya Bapak Yahweh. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, jaga lindungi peliharakan agar supaya mereka semua anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Apa yang mereka lakukan dan kerjakan dibuatnyalah engkau menjadi berhasil. Amin. Yang masih sekolah diberi hikmat akal budi, amin, kepandaian dan luar biasa sehingga sekolahnya menjadi anak-anak yang paling pandai. Amin. Engkau memberikan juga kado istimewa bagi anak-anakmu ya Tuhan. Baik mereka yang masih sekolah maupun yang sudah dewasa, Bapa beri kado istimewa sehingga mereka bisa bersama-sama merasakan kasih sayang dari Bapa yang luar biasa. Sekarang kami berdoa pada pagi hari ini, karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Anak-anakmu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan tatangan. Karena tatangan ini dikhususkan untuk pembangunan Kehilat. Berkatilah ya Bapa, sehingga Kehilat kami bisa selesai dengan sempurna, yang saat ini terus dikerjakan dengan kecepatan yang penuh. Karena kami percaya Bapak Yahweh juga memberkati dengan kecepatan yang penuh pula. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan tatangan. Bapak Yahweh membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan.
Terima kasih Tuhan, kami sedang menantikan kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Berikanlah kami untuk tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Baer ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka. Friat mata ufri fahem tika syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata momoy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Segala pujian puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan